Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Ibu Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu Bapak? Baik. Baik ya. Oke. Tadi sebelum kemari kegiatannya ngapain nih, Bu Pak? Tadi pagi mengantar anak sekolah. Oh, mengantar anak sekolah. Oke, baik. Berarti anaknya tadi semua sekolah ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Baik. Ini kita akan masuk ke sesi yang baru, sesi kedua di modul ekonomi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di sesi pertama. Apa masih ingat apa saja pembahasan kita di sesi pertama? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Pak. Tentang mengatur keuangan keluarga. Iya, tentang mengatur keuangan keluarga. Berarti masih ingat ya Pak ya? Nah, bagaimana cara menyusun anggaran Pak? Masih ingat? Bu? Kemarin menghitung jumlah rata-rata pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya Pak. Kita harus menghitung berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita agar seimbang. Jangan nanti lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, kalau seandainya seperti itu terjadi, pasti akan jadinya tidak terpenuhi lagi kebutuhan kita. Apalagi kita harus pintar untuk memilih mana itu yang namanya kebutuhan dan mana itu keinginan. Nah, masih ingat apa-apa saja kebutuhan ini, Bu? Pak, kebutuhan apa, Bu? Tentang apa saja yang kebutuhan kita? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan itu ya. Iya. Tapi kalau kebutuhan untuk tas cantik, Bu, itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Iya, keinginan. Jadi memang harus kita utamakan dulu yang mana itu kebutuhannya, Bu ya. Oke ya, Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya materi kita hari ini adalah cermat meminjam dan menabung. Apakah pernah meminjam, Bu? Pernah sama kakak. Oh, pernah sama kakak ya. Untuk apa, Bu? Pinjam uang. Untuk keperluan anak sekolah. Oh, keperluan anak sekolah. Iya. Jadi cermat meminjam. Sebelum kita meminjam, ada kalanya kita harus merencanakan dulu untuk apa kita meminjam. Harus ada perencanaannya. Tadi si ibu ini meminjam karena memang kebutuhan anak sekolah. Oke, tempatnya di mana? Tapi ke kakak ya. Iya. Iya, oke, baik. Baik, Pak, Ibu, kita perhatikan ada flip card di depan. Ada beberapa hal yang harus kita rencanakan sebelum meminjam. Nah, yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Bisa dibaca, Pak, untuk apa? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Iya, jadi benar yang dilakukan oleh ibu ini tadi. Jadi kalau kita meminjam itu boleh kalau memang untuk kegiatan yang produktif atau memang sangat membutuhkan untuk kebutuhan anak sekolah. Oke, yang kedua, apakah ada cara lain yang dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Iya, jadi sebelum kita meminjam uang kepada orang lain, kalau memang ada cara yang lain yang bisa kita gunakan tanpa berhutang. Contohnya, kita punya tabungan, Bu. Itu dulu dipakai. Ngapain kita berhutang ya kan kalau punya tabungan. Nah, mungkin ada aset yang bisa kita jual. Misalnya, bisa kita jual dulu kepada kita jual dan kita gunakan tanpa kita berhutang. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga rencananya adalah berapa besar kita meminjam? Seberapa besar kita perlu meminjam untuk kebutuhan kita tadi? Bisa dibaca, Bu? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Iya, jadi kalau ibu tadi besarnya pinjamannya berapa? Contoh besarnya memang yang dibutuhkan itu 500.000. Ya, kita pinjam 500.000 dan kita sesuaikan dengan kemampuan bayar kita gitu. Jangan nanti yang kita butuhkan itu 500, kita pinjam 1 juta sementara pendapatan kita tidak sampai seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya. Selanjutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman itu? Nah, ini harus kita sesuaikan sewaktu kita meminjam. Kita ada kesepakatan di sini bagaimana cara pengembalian kita, bagaimana polanya. Apakah memang kita pulang pendapatan kita itu memang per bulan kita pulangkan dengan per bulan atau memang harian atau mingguan. Jadi memang ada pola di sini, tapi tetap kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan pendapatan kita.
Nah, yang terakhir adalah kemanakah kita dapat meminjam? Nah, kemana kita dapat meminjam? Nah, seperti yang dicontohkan sama ibu ini tadi, dia meminjam kepada kerabatnya atau keluarganya. Atau ada yang pernah minjam koperasi di sini? Saya pernah Bu ke koperasi. Oh, untuk apa Pak pinjam koperasi Pak? Sama seperti ibu ini untuk kebutuhan anak-anak. Untuk kebutuhan anak sekolah juga ya Pak ya. Ya, ada juga yang nanti minjam ke bank mungkin. Ada juga nanti yang ke rentenir ya. Rentenir pernah juga Pak? Itu dulu sebelum koperasi saya pernah minjam ke rentenir. Bu. Rentenir juga, iya ya. Jadi cenderung biasanya rentenir itu lebih banyak bunganya ya. Jadi memang harus kita jeli, jangan nanti gali lubang tutup lubang Pak. Udah kita pinjam dari tempat A karena besar bunganya tidak tertutupi, gak mampu kita, minjam lagi di sana. Jadi jangan seperti itu. Usahakan memang kita harus meminjam itu sesuai dengan kemampuan kita mengembalikannya. Jangan memenuhi keinginan dulu. Tetap harus kita penuhi kebutuhan dulu. Kita pinjam sesuai dengan kebutuhan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Bisa. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan. Di sini ada cerita tentang mengapa harus menabung. Cerita tersusun ada. Coba bisa diperhatikan siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menceritakan tentang kisah si jangkrik dan si semut ini. Yuk, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Ini tentang kumpulan semut dan jangkrik, yang mana semut itu bekerja keras untuk mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Mereka bekerja keras, sedangkan si jangkrik hanya bermalas-malasan, santai-santai, tidak mau bekerja. Sehingga pada suatu hari, karena dia bermalas-malasan, satu hari pada musim hujan, dia merasa hidupnya tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia meminta tolong kepada semut. Kemudian semut tersebut karena suplai makanan yang dikumpulkan semut sangat banyak, sehingga merasa kasihan kepada jangkrik, maka dia memberikan makanan tersebut kepada sang jangkrik. Akhirnya sang jangkrik pun mungkin merasa menyesal karena hidupnya terus bermalas-malasan. Oke. Makasih ya Pak, Bapak sudah menceritakan tentang cerita tersusun ini. Oke, dari cerita ini ada yang bisa mengambil hikmahnya? Hikmah apa atau pesan apa yang disampaikan dari cerita ini, Pak? Pesannya di sini supaya kita jangan bermalas-malasan. Iya. Kita harus menabung sedini mungkin supaya nanti misalnya ada sewaktu-waktu yang dibutuhkan bisa kita manfaatkan tabungan tersebut, seperti itu. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Pak ya. Kita kasih aplaus dulu sama Bapak ini ya. Oke, mantap. Baik, jadi itu tadi ya Bu ya, Pak ya, bahwasanya menabung itu tidak harus menabung itu perlu untuk menutupi situasi-situasi tertentu nanti ke depannya. Jadi memang kita harus biasakan untuk menabung agar tidak terjadi seperti jangkrik itu tadi. Ketika orang sibuk untuk mencari makanan, menabung makanan, dia tidur-tidur. Ternyata pada saat hal-hal tertentu dia tidak mendapatkan makanan lagi, kelaparan, sehingga dia meminta kepada orang lain. Jadi bisa dipahami ya. Oke. Nah, baik, menabung juga butuh rencana Pak. Contohnya saat ini kan mau masuk sekolah ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita kalau anak-anak mau masuk sekolah biasanya ada yang harus kita siapkan. Nah, itu bayar perlengkapan sekolahnya nanti. Nah, itu harus direncanakan juga. Jadi kalau anak kita sekarang misalnya di kelas 1, 2 tahun kemudian nanti dia akan ke kelas 3. Atau memang mau naik ke jenjang lagi ya, dari SMP ke SMA pasti ada butuh biaya. Nah, kita rencanakan seperti yang dapat kita lihat di depan ini. Tujuan menabung kita apa? Yang pertama adalah untuk membayar uang pangkal SMA. Nah, berapa jumlahnya? Berapa jumlah yang kita butuhkan untuk membayar uang pangkal SMA? Di sini dituliskan adalah 2.400.000. Nah, berapa lama menabung yang kita butuhkan? Nah, 2 tahun sampai sama dengan atau 24 bulan. Nah, jumlah yang ditabung itu kan 2.400.000 dibagi 24 bulan. Jadi 100 per bulan. Nah, kalau kita bagi kembali menjadi 30 hari per hari, itu sekitar 3.300 per harinya yang harus kita tabungkan. Agar nanti ketika anak mau masuk sekolah, uang yang kita butuhkan ini terpenuhi dan kita tidak
lagi berhutang. Nah, jadi ada beberapa tips juga untuk menabung yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti contoh tadi, tujuan kita adalah untuk membayar pangkal uang sekolah. Jadi kita menabung 3.300 per hari untuk terpenuhinya nanti pangkal uang sekolah anak kita. Nah, yang kedua adalah menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Nggak perlu banyak-banyak, Bu, ya Pak ya. Nggak perlu, tapi rutin. Nah, mau 5.000, 10.000 berapa yang ada, langsung kita sisihkan, langsung kita tabungkan. Nah, yang ketiga adalah buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nah, seperti ini tadi, ada rencananya. Kita rencanakan tujuannya untuk apa. Harus ada rencana juga ya Bu ya. Bukan hanya meminjam tadi punya rencana, tapi menabung juga ada rencananya. Untuk apa, tujuannya apa, biar tercapai ke tujuan kita tadi. Nah, selanjutnya adalah menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Jangan nanti, mungkin nanti gini, nantilah aku belanja dulu, kalau nanti ada sisa 100.000 aku tabungkan, kalau nanti enggak ya enggak aku tabung ya. Nggak jadi nabung-nabung kita nanti kan. Jadi memang harus kita punya komitmen di awal. Oh, ini harus kutabungkan karena nanti anakku mau sekolah, harus bisa kutabungkan. Bisa dipahami Bu sampai di sini Bapak? Bisa Bu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada telurnya. Pas, Bu. Pas. Udah paham semua ya? Oke, baik. Sekali lagi saya bilang, uang tidak cukup. Ya diatur dong. 1, 2, 3. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas. Tidak ada. Sudah paham ya Bapak Ibu ya materi kita? Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Saya. Iya, silakan. Kesimpulannya, kita harus bijak dalam meminjam. Jadi apapun nanti kebutuhan kita, sesuaikan pinjaman itu dengan kebutuhan kita, jangan sesuaikan dengan keinginan kita, seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, tepat sekali ya Bu ya. Jadi meminjam itu boleh, tetapi dengan perencanaan yang baik. Harus kita rencanakan dengan baik. Kemana kita, di mana kita meminjam, seberapa besar yang kita perlukan. Tujuannya juga harus yang paling penting ini. Tujuannya kemana? Untuk apa kita meminjam? Dan bagaimana cara pengembalian kita? Dan tempat-tempat meminjam di mana yang cocok kita lakukan. Nah, selain itu menabung juga perlu perencanaan. Banyak cara-cara kita menabung, tapi kita juga sesuaikan harus dengan dengan diri kita. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Bisa juga kita transfer ilmu kita yang kita dapatkan ini kepada teman-teman terdekat kita, kepada keluarga, agar nanti pahalanya mengalir nih. Kalau kita bagikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman atau keluarga, pahalanya juga mengalir ya Bu ya, Pak ya. Oke, baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, terima kasih.